Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya di channel YouTube Pak Tani. Nah, jadi pada kesempatan pada hari ini yaitu kita di sini akan membahas beberapa ciri tanah sawah kita itu masih sehat, masih alami ya. Nah, berikut teman-teman kita akan bahas beberapa yang kita ketahui ya. Namun kalau kalian mau nambahkan silahkan komen aja teman-teman. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama yaitu adanya cacing sutra teman-teman. Ciri-cirinya itu cacingnya itu halus teman-teman, kecil sekali ya. Saya yakin kalian tahu dan mereka hidup bergerombol teman-teman. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini ya. Nah, ini gambarnya ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang nggak tahu, jadi kita taruh gambarnya ya. Nah, kalau sawah kita masih ada cacing itu hidup di tanah kita, artinya tanah kita itu masih ada ya bakteri-bakteri bayi, sehingga tanah kita itu subur, sehingga cacing itu suka berada di sawah kita ya. Dikarenakan teman-teman tanah kita itu masih banyak menyediakan makanannya ya bagi mereka ya. Dalam arti tanah kita itu tidak mengandung banyak bahan kimianya ya. Nah, kalau tanah sawah kita banyak mengandung bahan kimia, maka cacing itu nggak akan mau hidup ya di sawah kita. Maka apa yang akan terjadi kalian pasti tahu teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau cacing pita nggak mau hidup di tanah kita, berarti tanah kita itu mengandung bahan kimia teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan yang kedua, ciri-ciri tanah sawah kita itu masih subur, yaitu adanya lumut mata ikan ya. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau sawah kita ditumbuhi lumut mata ikan lele, nah kami di sini menyebutnya itu lumut mata ikan lele ya. Nah, lumut ini teman-teman dia akan tumbuh kalau lahan kita itu banyak mengandung nitrogen alami ya. Bukan nitrogen kimia teman-teman, beda ya, kimia dan organik teman-teman. Nah, yang organik ini nitrogen yang dihasilkan oleh alam ya, seperti pembusukan jerami atau pembusukan rerumputan yang ada di sawah kita ya. Nah, makanya lumut hijau satu ini suka tumbuh di sawah yang dalam teman-teman. Nah, makanya kalau di sawah yang dalam, kalau kita perhatikan itu anakan padinya banyak sekali ya. Walaupun pupuk yang kita berikan itu sedikit teman-teman. Nah, itu karena tanah kita itu subur ya teman-teman ya. Nah, makanya ditandai oleh tumbuhnya lumut mata ikan ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu ciri-ciri tanah sawah kita itu masih subur, yaitu adanya ikan teman-teman. Loh, kenapa adanya ikan pula? Pasti di antara penonton Pak Tani pasti ada ya yang bertanya-tanya. Nah, jadi teman-teman, kalau sawah kita itu ada ikannya, itu artinya tanah kita itu tidak terkontaminasi ya oleh bahan kimia ya. Nah, jadi kalau sawah kita itu tanahnya banyak kimia, banyak kimianya, maka ikan pun nggak mau ya berada di sawah kita ya. Dan alhamdulillah teman-teman, kalau di tempat kita itu ikan masih ada hidup ya di sawah kita teman-teman. Namun nggak pernah kita ambil ya, dikarenakan kita nggak suka sama ikan parit teman-teman. Makanya ikannya nggak pernah kita ambil ya. Nah, ikan yang sering berada di lahan sawah kita itu ikan gabus teman-teman, atau ikan betik atau betok teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau sawah kita masih subur, pasti ikan pun ada ya di sawah kita. Nah, untuk selanjutnya ciri-ciri tanah sawah kita itu masih subur yaitu adanya lumut teman-teman. Nah, lumutnya ini beda ya. Lumutnya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk penjelasannya itu lebih kurang sama ya dengan penjelasan lumut yang kita bahas di awal tadi ya. Jadi kita skip aja teman-teman untuk pembahasan lumut yang satu ini ya, karena ciri-cirinya itu sama ya. Nah, untuk ciri-ciri yang terakhir yaitu tanah kita itu masih ditumbuhi gulma teman-teman. Kenapa demikian? Itu dikarenakan kalau gulma saja nggak tumbuh, apalagi tanaman padi kita ya. Nah, jadi teman-teman, makanya kalau kita waktu mulai turun ke sawah di musim tanam pertama, itu pasti sawah kita itu ditumbuhi banyak gulma ya. Sedikit kita kasih tips teman-teman,
jangan sekali-sekali disemprot pakai herbisida sistemik ya, seperti Roundup dan kawan-kawan sistemik lainnya teman-teman. Dikarenakan efek dari herbisida sistemik itu dampaknya bisa panjang di sawah kita ya. Jadi kalau kita mau membunuh gulma cukup pakai herbisida kontak teman-teman, seperti Gromozone atau bahan aktif paraquat diklorida ya. Nah jadi teman-teman, kalau ciri-ciri yang kita sebutkan ini satu pun gak ada di tanah sawah kita, berarti tanah kita itu kurang subur ya. Sangat mudah teman-teman untuk kita tandai ya. Nah jadi itulah ciri-ciri tanah sawah kita ya, yang masih subur dan sehat. Nah jadi seperti itu ya pembahasan ciri-ciri tanah sawah kita itu sehat atau tidak ya, subur atau tidaknya, seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalau kalian suka dengan channel ini, tolong bantu subscribe ya, dan nyalakan loncengnya teman-teman, agar ketika kita mengupload video, kalianlah orang pertama yang melihat videonya ya. Nah jadi cukup sekian ya video dari kita, semoga video kita bermanfaat, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.